Selamat datang di video tutorial 7sys. Pada video kali ini kita akan membahas modul AP Payment, yaitu modul yang digunakan untuk mencatat pembayaran atas AP invoice atau hutang dari supplier. Pembayarannya bisa melalui cash, transfer, atau melalui billet giro, dan pembayaran bisa dilakukan secara parsial, tidak langsung lunas dalam sekali pembayaran. Dengan modul ini, perusahaan dapat mengatur pembayaran secara tunai, transfer bank, maupun menggunakan billet giro, termasuk pembayaran sebagian atau parsial. Mengenai mata uang untuk melakukan pembayaran, ada aturannya, yaitu 1. AP Invoice Based Currency, rupiah, bisa dibayar menggunakan mata uang based currency, rupiah. 2. AP Invoice Based Currency, rupiah, bisa dibayar menggunakan mata uang non-based currency, dolar, Singapura dolar, dan lain sebagainya. 3. AP invoice non-based currency bisa dibayar menggunakan mata uang non-based currency asalkan mata uangnya sama. Semisal AP invoice dolar dibayar menggunakan mata uang dolar. 4. AP invoice non-based currency tidak bisa dibayar menggunakan mata uang non-based currency ketika mata uangnya berbeda. Semisal AP invoice dolar dibayar menggunakan mata uang Singapura dolar. Gambaran umum, AP payment adalah tahap akhir dari proses pembelian kredit dengan alur purchase requisition, purchase order credit, purchase receipt, AP invoice, AP payment. Catatan penting, AP payment hanya berlaku untuk transaksi PO kredit karena PO cash langsung dibayar saat penerimaan barang. Jurnal akan otomatis terbentuk saat transaksi AP Payment disimpan. Untuk membuka modul ini, klik Financial, lalu AP Invoice, kemudian klik AP Payment. Klik tombol Insert untuk membuat transaksi baru. Pada transaksi AP Payment, terdapat dua halaman yang harus diinput oleh user, yaitu Header dan Detail. Pada tab Header, isi data pada bagian Header sebagai berikut. Number, kode transaksi terbentuk melalui dua cara. Yang pertama, melalui transaction code setting. Secara otomatis, kode akan terbentuk berdasarkan settingan di menu ini. Note: penjelasan detail tertera pada manual guide transaction code setting. Yang kedua, dengan cara manual input, user dapat mengisi manual yang ada pada kolom code. Note: apabila transaction code setting belum di-setup atau tidak aktif dan tidak mengisi kode transaksi, maka secara program akan menolak untuk save data. Entity diambil dari settingan default entity di menu user maintenance. Lihat manual guide entity. Branch diambil dari settingan default branch di menu user maintenance. Lihat manual guide branch. Date, tanggal transaksi. Effective date, tanggal pengakuan jurnal. Supplier, nama supplier tujuan pembayaran. Cost center diambil dari settingan default cost center di menu user maintenance. Payment type, type pembayaran yang dilakukan oleh customer. Lihat manual guide payment type. Bank, nama bank penerima pembayaran dari customer. Currency, mata uang dari bank yang dipilih. Billet giro, nomor billet giro yang akan digunakan sebagai pembayaran. Akun billet giro, due date, tanggal jatuh tempo, billet giro. Note: kolom billet giro, akun billet giro, dan billet giro. Due date akan bisa diisi apabila payment type-nya adalah billet giro dan bukan yang lainnya. Akun payment, akun yang digunakan untuk menerima pembayaran. Otomatis terisi dan terkunci sesuai dengan akun yang dipilih pada kolom bank. Remarks, keterangan tambahan. Selanjutnya, pada tab Detail, klik Insert untuk menambahkan baris daftar AP Invoice yang akan di-payment. Klik kolom Reference AP untuk memilih AP Invoice yang akan di-payment. Project Name apabila AP Payment terkait project. Account Code, kode akun AR Invoice. Nama akun AR Invoice. Note:
Account code dan account terisi otomatis dari account di tab header di inputan AP invoice. Exchange rate, AP, exchange rate, atau kurs AP invoice. Exchange rate payment, exchange rate, atau kurs pada saat AP payment. Amount, nilai payment yang akan diterima, dan kolom ini yang akan mengupdate ke kolom total payment di menu AP invoice, karena memungkinkan untuk melakukan secara parsial. Cash amount, nilai payment berupa uang cash yang diterima. Other amount, nilai biaya-biaya lainnya sebagai pengurang dari pembayaran, semisal karena ada biaya admin bank, biaya materai, dan lain sebagainya. Untuk mengisinya, nilainya harus melalui grid data discount dan expense account. Currency amount, nilai kolom amount dikalikan dengan exchange rate. Ini adalah kolom informasi berapa amount dalam bentuk mata uang asli AP invoice-nya. Remarks, keterangan tambahan, jika sudah semua terisi klik save. Selanjutnya, jika terdapat selisih amount dengan cash amount-nya, tambahkan kode akun untuk transaksi yang ditambahkan pada grid di bawah detail. Klik insert untuk menambahkan. Account code, kode akun pembayaran. Account name, nama akun akan terisi secara otomatis sesuai dengan kode akun yang dipilih. Jumlah transaksi atas akun yang ditambahkan. Jika cash amount lebih kecil dari amount, berarti ada biaya tambahan, misalnya biaya administrasi bank. Maka selisihnya harus ditambahkan pada kolom amount, dengan akun beban yang sesuai. Contoh, beban administrasi bank. Jika cash amount lebih besar dari amount, berarti ada potongan pembayaran, misalnya diskon atau pembulatan. Maka selisihnya harus diisi pada kolom amount dengan minus, dengan akun potongan atau diskon yang sesuai. Jika cash amount sama dengan amount, artinya pembayaran pas sesuai nilai hutang. Maka tidak perlu ada selisih dan kolom amount harus tetap 0. Jika diisi selain 0, sistem akan menolak penyimpanan karena dianggap tidak balance. Remarks, keterangan tambahan. Jika sudah semua terisi, klik save. Ketika melakukan save data pada transaksi AP payment, sistem akan melakukan validasi. Jika ada kondisi yang tidak sesuai, maka transaksi akan ditolak dan muncul notifikasi. Berikut adalah kondisi yang perlu diperhatikan. 1. GL Calendar doesn't exist for this period. Artinya, periode laporan keuangan belum dibuat. Solusinya, buat terlebih dahulu periode tersebut pada menu GL Calendar. Lihat manual guide GL Calendar. 2. Close transaction at GL Calendar. For this period, artinya periode laporan keuangan sudah ditutup buku. Insert data tidak bisa dilakukan kecuali periode tersebut dibuka kembali. Lihat manual guide GL Calendar. 3. Transaction date, exit transaction date of branch. Artinya tanggal transaksi melebihi batas tanggal yang diizinkan pada konfigurasi branch. Program akan menolak penyimpanan jika melewati batas ini. Lihat manual guide branch, penjelasan kolom branch, date of. 4. Bilet giro code can't empty. Nomor bilet giro wajib diisi apabila payment type menggunakan bilet giro. 5. Account bilet giro can't empty. Account bilet giro wajib diisi jika payment type menggunakan bilet giro. 6. Bilet giro due date can't empty. Tanggal jatuh tempo bilet giro wajib diisi jika payment type menggunakan bilet giro. 7. Data detail can't empty. Tab detail tidak boleh kosong. Minimal harus ada satu data AP invoice yang dipilih untuk diproses pembayaran. 8. Exchange rate doesn't exist terjadi apabila kolom exchange rate payment bernilai kurang dari 1. 9. Amount AP payment higher than amount balance for this period. Artinya nilai pembayaran lebih besar daripada saldo kas atau bank yang tersedia. 10. Amount payment can't higher than outstanding payment. Artinya nilai pembayaran lebih besar dari hutang yang masih outstanding pada AP invoice. 11. Not valid amount terjadi apabila jumlah angka tidak seimbang.
Rumus validasinya adalah amount sama dengan cash amount plus other amount. Jika tidak sama, maka muncul notifikasi not valid amount, not balance. Setelah dipastikan data yang diinput sudah benar, lakukan save data, tekan tombol save. Setelah transaksi di-save, sistem akan membuat jurnal. Berikut contoh jurnal yang terjadi, lihat manual guide transaction post. Debit dari account payable, lihat account yang terdapat pada grid detail. Debit dari account discount and expense. Lihat account yang terdapat di grid data discount dan expense account. Kredit dari cash atau bank. Lihat account yang terdapat tab header kolom account payment. Apabila payment type adalah billet giro, maka jurnal sisi debit diambil dari cash atau bank diganti dengan kredit dari hutang giro. Lihat account yang terdapat pada tab header kolom account billet giro. Apabila exchange rate API lebih besar dari exchange rate payment debit dari account payable, lihat account yang terdapat pada grid detail. Debit dari selisih kurs. Lihat account realized, exchange loss by di menu currency. Debit dari account discount and expense. Lihat account yang terdapat di grid data discount dan expense account. Kredit dari cash atau bank. Lihat account yang terdapat tab header kolom account payment. Apabila exchange rate AP lebih kecil dari exchange rate payment debit dari account payable, lihat account yang terdapat pada grid detail. Debit dari account discount and expense, lihat account yang terdapat di grid data discount dan expense account. Kredit dari selisih kurs, lihat account realized exchange loss gain di menu currency. Kredit dari kas atau bank, lihat account yang terdapat tab header kolom account payment. Sistem juga akan mengupdate pada AR invoice. Payment type yang bukan menggunakan billet giro akan mengupdate kolom total payment sesuai dengan jumlah yang dilakukan AP payment, kolom amount, dan apabila sudah terbayarkan semua nilai piutangnya, maka kolom status akan berubah menjadi C, close, dan payment type yang menggunakan billet giro. Apabila settingan AP paid giro type adalah before giro confirm, maka ketika dilakukan save data, akan mengupdate kepada kolom total payment di menu AP invoice sesuai dengan jumlah yang dilakukan AP payment, kolom amount, dan akan mengupdate kolom status di menu AP invoice menjadi C. Close, apabila sudah terlunasi semua nilai hutangnya. Untuk yang menggunakan billet giro, ketika dilakukan AP payment dengan payment type billet giro, maka akan mengupdate menu billet giro. Kolom status menjadi I. In progress, artinya nomor billet giro tersebut sudah dipergunakan dan menunggu proses pencairan. Untuk fitur lainnya pada menu ini, edit data, tidak diperbolehkan setelah disimpan. Delete data bisa dilakukan pada menu ini, baik jurnal sudah diposting atau belum posting. Print dokumen. Klik tombol print. Dokumen menampilkan identitas perusahaan, supplier, bank, jumlah pembayaran, dan tanda tangan approval. Dokumen approval untuk bagian tanda tangan diambil dari settingan di menu dokumen approval. Lihat manual guide dokumen approval. Dengan modul API payment di 7sys, perusahaan dapat memastikan pembayaran hutang supplier tercatat dengan rapi, jurnal otomatis terbentuk, dan dokumen pembayaran terdokumentasi dengan baik. Demikian video tutorial modul API Payment. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.